berjumpa lagi dalam ibadah remaja pada minggu tanggal 29. Teman-teman, ibadah remaja pada minggu hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema menjadi entrepreneur muda. Nanti bacanya terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur di hadirat-Mu Tuhan, walaupun di tengah pandemi ini kami masih di rumah saja, namun kami bersyukur kami boleh diingatkan untuk kembali beribadah. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, pimpin kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, tadi temanya menjadi entrepreneur muda. Bacanya Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Kita boleh membacanya sama-sama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ya, teman-teman, sejauh itu pembacaan kita. Nah, teman-teman, kalau mendengarkan tema tadi menjadi entrepreneur muda, biasanya ya anak remaja ketika zamannya kakak dahulu menginjak usia SMA, banyak sekali topik-topik yang membicarakan hal serupa. Namun tantangan yang kakak hadapi adalah ketika saat itu, ya ini, pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul di benak kami pada saat kami remaja dahulu. Yaitu yang pertama, remaja kayak kita bisa apa? Lalu, mau dimulai dari mana? Terus, nanti susah lagi mulainya. Nanti perlu modal yang besar, mau dari mana modalnya, dan lain sebagainya. Yang membuat kakak teringat adalah ketika kakak bersekolah di SMA BPK Penabur Cirebon dahulu, kakak jurusan IPS, dan ada salah satu mata pelajaran yang namanya kewirausahaan atau biasanya kami singkat dengan wirus. Ketika guru kami masuk pada suatu hari, dia memberikan tugas kepada kami, yuk bikin kelompok bersama-sama. Lalu ketika sudah terbagi 4 atau 5 orang, kami disuruh untuk melakukan usaha dana atau yang biasa disingkat dengan USDA. Dipasrahkan, terserah kalian mau jualan apa, nanti untungnya juga buat kalian semua, tapi nanti tetap ada laporannya. Jadi apa yang kita buat, usaha dana apa yang mau kita jual, rinciannya harus dituliskan, dan nanti untungnya berapa juga harus dituliskan. Ketika memulai usaha dana tersebut, ya inilah pertanyaan-pertanyaan inilah yang muncul di benak kami anak remaja pada saat itu. Nah, sekarang ketika kakak melihat anak remaja zaman sekarang, kakak memang tidak tahu ya tentang kalian anak remaja yang di GKI Temanggung, karena kita juga belum pernah ketemu untuk beberapa orang oleh karena pandemi. Namun ketika kakak melihat atau mengamati anak-anak remaja zaman sekarang, pertanyaan ini nih kadang masih ada, 1, 2, atau 3 masih ada. Apalagi yang pertama, remaja kayak kita bisa apa sih? Mau usaha apa sih remaja seperti kita ini? Dan ketika sudah dijalani, ketika kakak menjalani pelajaran tersebut, yang awalnya pesimis, mau untung berapa sih, mau jualan apa sih, bingung, panik, dan lain sebagainya. Namun ketika didiskusikan bersama-sama, dicari ide bersama-sama, ya akhirnya keuntungan juga yang kita dapat gitu. Dan kita senang sendiri karena kita mendapatkan uang jajan tambahan lah istilahnya. Kalian di anak remaja saat ini ternyata tantangannya walaupun yang seperti ini masih ada tambah satu tantangan baru
yang membuat kalian ditantang lebih ekstra daripada zamannya kakak dahulu. Yaitu apa? Tantangan barunya adalah pandemi COVID-19. Lalu karena pandemi COVID-19 ini ekonomi melemah, PHK di mana-mana, lalu angka pengangguran naik. Survei membuktikan di bulan Agustus tahun lalu pengangguran mencapai 9,77 juta jiwa di Indonesia. Nah, sekarang sudah masuk bulan Agustus 2021. Sudah berapa banyak jumlah pengangguran saat ini? Pasti melebihi 9,77 juta jiwa tersebut. Semakin membuat kita bingung. Ya terus kita bisa apa, Kak? Remaja kayak kita bisa apa? Ditambah dengan tantangan baru yang sungguh-sungguh sangat besar atau berat bagi kita. Teman-teman, marilah kita belajar. Kalau teman-teman melihat kata-kata ini, kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Mungkin kata-kata di atas ini sering kali kita dengarkan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mencobanya? Mencoba untuk apa? Ya mencoba. Yuk mulai dulu. Entah nanti gagal atau berhasil, ya sudah, lihat nanti. Berarti kalau gagal, ya dievaluasi kembali. Kalau berhasil, ya sudah, syukur-syukur untuk menambah uang jajan kita dan pemasukan kita tentunya. Dan saat ini juga pada minggu hari ini kita sama-sama akan belajar dari Rasul Paulus. Belajar dari Rasul Paulus dimulai dengan perjalanannya mengunjungi Athena. Dan ketika pelayanannya di Athena sudah selesai, ia memutuskan untuk pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan Aquila dan istrinya Priscilla. Saat itu Aquila dan Priscilla ini adalah orang Yahudi, dan ternyata mereka baru datang dari Italia. Oleh karena pemerintahan atau Kaisar Claudius saat itu memerintahkan semua orang Yahudi harus pergi meninggalkan Roma, sehingga Priscilla dan Aquila ini harus pulang kembali ke daerahnya. Dan disinilah Paulus berjumpa dengan mereka. Dan ketika berjumpa, ternyata mereka menemukan sebuah keahlian, yaitu sama-sama membuat kemah. Maka dari itu Paulus memutuskan untuk tinggal bersama-sama dengan Aquila dan istrinya tersebut Priscilla, dan bekerja sama membuat kemah. Membuat kemahnya mereka lakukan setiap hari kecuali hari Sabat. Karena hari Sabat Paulus khususkan untuk melayani atau mengajar di Bait Allah. Ketika hari Sabat tiba, Paulus memiliki tugas untuk menyiarkan atau mengajar di rumah ibadat. Supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani ini juga teryakinkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, adalah pilihan yang tepat pada saat itu. Nah, dari situ pasti di antara kita muncul sebuah pertanyaan, loh, Kak, bukannya Paulus itu seorang rasul ya? Harusnya kan menyebarkan Injil saja, tidak harus berjualan dan lain sebagainya. Kok Kak boleh? Rasul Paulus yang harusnya fokus mengajar atau menyebarkan perintah Tuhan, ajaran Tuhan, kok boleh berjualan saat itu, Kak? Justru karena Rasul Paulus adalah rasul, maka ia harus berjualan. Karena apa, adik-adik? Karena pada saat itu seorang rasul itu harus memiliki pekerjaan, karena ia tidak boleh mengambil uang dari berkhotbah dan mengajar. Jadi benar-benar pure Rasul Paulus ini melayani dengan hati, tanpa meminta imbalan ketika ia berkhotbah, ketika ia mengajar, ketika ia melayani di Bait Allah atau di rumah-rumah ibadah pada saat itu. Sehingga ya Rasul Paulus harus mencari uang sendiri atau mencari ekonomi sendiri dengan cara berusaha sendiri, yaitu sama-sama membangun relasi dan membuat kemah untuk nantinya dijual. Bahkan adik-adik, yang menarik adalah di bangsa Yahudi sudah muncul kebiasaan dari anak-anak ditetapkan untuk anak-anak mereka ini sudah
diajarkan untuk bagaimana caranya berdagang. Karena apa? Karena bagi bangsa Yahudi lebih baik anak-anaknya itu diajarkan berdagang daripada nantinya anak-anaknya ini kesusahan di hari tuanya nanti. Bahkan ada perkataan yang mengatakan orang yang tidak mengajari anaknya berdagang seolah-olah mengajari dia menjadi pencuri. Maka dari itu tradisi ini sangat kental di bangsa Yahudi. Mereka akan menanamkan nilai kepada anak-anaknya dari anak-anaknya kecil untuk bagaimana sih cara berdagang. Ya tentu saja awalnya diajari untuk ikut mungkin dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Dan ketika anak-anaknya sudah mampu mandiri ya dilepas untuk memulai usahanya sendiri. Sungguh cukup menarik ya adik-adik, beda sekali konteksnya dengan kita saat ini. Mungkin syukur-syukur kita yang mama papahnya memiliki toko atau berusaha, mungkin anak-anaknya dapat belajar sedikit demi sedikit dari mama papahnya. Namun ketika mama papahnya yang bekerja di kantoran mungkin, loh saya gimana cara belajarnya kak, mama papa saya kerja di kantoran, tidak mungkin saya ikut mama papa saya ke kantor dan lain sebagainya. Maka dari itu pada saat itu konteks bangsa Yahudi ya sangat kental sekali orang tuanya mengajarkan anak-anaknya untuk berdagang. Karena adik-adik ternyata dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang 10, hidup itu harus seimbang antara rohani dan jasmani. Jadi jasmani kita harus dicukupi dengan usaha kita, dan rohani kita juga harus kita cukupi seperti Rasul Paulus tadi. Setiap hari dia berdagang, dia berusaha bersama Aquila dan istrinya Priscilla berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan rohaninya ia penuhi dengan mengajar, dengan berdiskusi, dengan beribadah ketika hari Sabat. Hidup ini harus seimbang menurut Rasul Paulus mencontohkannya. Dan ternyata adik-adik, Rasul Paulus ini tidak serta-merta mencari uang itu untuk dirinya sendiri. Namun Rasul Paulus mencari uang itu untuk tidak menjadi beban bagi jemaat yang dilayaninya. Itu terbukti dalam 1 Tesalonika 2 ayatnya ke-9. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban siapapun juga di antara kamu. Nah, jadi adik-adik, bukan serta-merta Rasul Paulus ini berdagang, berusaha nih untuk dirinya sendiri. Tadi kan sudah dikatakan Rasul Paulus ketika mengajar tidak diberikan uang atau tidak diberikan gaji istilahnya. Sehingga Rasul Paulus ya bagaimana caranya harus bertahan hidup supaya juga tidak menyusahkan jemaatnya yang lain, tidak misalkan meminta-minta kepada jemaat yang lain dan menjadi beban atau susah bagi jemaatnya yang lain. Sehingga Rasul Paulus pun berusaha sendiri. Dan bukti yang lainnya adalah Paulus bekerja serta-merta bukan melulu soal memenuhi kebutuhan pribadi, namun agar dapat membantu jemaat yang dilayani. Buktinya apa? Pada hari Sabat Paulus tetap melayani dan membantu jemaat yang kesusahan. Inilah bukti Rasul Paulus tidak egois, adik-adik, tidak memikirkan dirinya sendiri atau memikirkan ya udah uang yang saya dapat ya untuk saya sendiri. Tapi Rasul Paulus masih memikirkan supaya saya tidak hidup menyusahkan jemaat saya, dan supaya saya juga bisa membantu malahan jemaat saya yang kesusahan. Nah, seharusnya kita juga belajar adik-adik dari Rasul Paulus mengubah mindset yang tadi di awal tadi, remaja bisa apa sih? Mau usaha apa kak? Pasti modalnya besar, susah kak, dan lain sebagainya. Menjadi mindset yang baru. Nah, adik-adik, kalau adik-adik melihat foto ini yaitu Barack Obama, ada suatu kalimat atau slogan yang ia celetukkan dan menjadi terkenal, yaitu Yes We Can. Di situ membuktikan Barack Obama adalah, kalau kita tahu semua, Barack Obama adalah salah satu presiden di Amerika Serikat yang berkulit hitam. Kita tahu bagaimana perjuangan Barack Obama menerjang isu-isu pengelompokan orang-orang berkulit hitam saat itu. Dan Barack Obama mampu menembus tembok tersebut dan menjadi presiden
yang baik, yang terbaik, salah satunya di Amerika pada saat itu. Nah, jadi dari Barack Obama ini kita dapat belajar. Barack Obama yang hitam saja, istilahnya yang kulit hitam yang ditentang oleh banyak orang pada saat itu, berhasil menantang tembok tersebut, berhasil melawan kekurangannya. Bagaimana dengan kita? Yuk sama-sama kita menjadikan mindset kita yang tadi remaja, bisa apa sih Kak? Pasti berat usahanya, mau mulai dari mana Kak? Kita ubah menjadi, saya tidak mencari uang untuk diri saya sendiri, melainkan saya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Karena adik-adik, kita sudah tahu, sudah melihat datanya tadi, pengangguran semakin banyak, PHK di mana-mana, dan lapangan pekerjaan pun semakin minim. Maka dari itu bagaimana kalau kita mengubah mindset yang awalnya, oh pokoknya saya harus bekerja, saya harus mendapatkan uang untuk diri saya sendiri, tapi menjadi mindset yang baru, yaitu gimana kalau saya yang menciptakan lapangan pekerjaan, uangnya nanti ada yang masuk ke saya dan masuk ke semua orang yang lain. Karena menjadi entrepreneur itu juga menjadi pelayan Tuhan. Kok bisa Kak entrepreneur menjadi pelayan Tuhan? Nah, yuk sama-sama adik-adik, ternyata entrepreneur itu berarti juga bahasa Indonesianya, ketika kita menjadi entrepreneur muda, bahasa Indonesia adalah perusahaan dan bahasa Inggrisnya adalah company, dan bahasa Latinnya adalah kumpanis, yang artinya memecah roti bersama atau berbagi roti. Jadi ketika kita menciptakan sebuah perusahaan atau usaha untuk membangun, membuka lapangan pekerjaan, berarti kita sama-sama berbagi roti untuk sesama kita yang lain yang kelaparan. Jadi ketika kita bekerja atau mencari pekerjaan, ya sudah, kita akan mendapatkan roti untuk diri kita sendiri. Namun ketika kita membuka usaha, membuka pekerjaan, kita akan berbagi roti nih kepada teman-teman kita atau orang-orang lain yang kesusahan juga. Jadi apa yang dapat kita mulai pada saat ini? Yang pertama adalah kenali dulu talenta atau hobi kalian dan kembangkan itu. Misalkan yang hobinya senang bermain musik, ya coba cari, kalian pintar bermain musik, yuk dimulai melayani dari gereja, lalu abis itu ajarilah teman-temannya yang lain, atau coba untuk membuka les kepada anak-anak atau adik-adik tingkat atau apapun itu yang membutuhkan latihan musik. Dan hobi-hobi lain atau talenta-talenta lain bisa kalian kembangkan juga. Lalu kenali pasar apa sih yang lagi disukai atau yang diminati banyak orang. Misalkan saat ini nih pandemi, orang-orang sedang minat atau sedang melihat ke yang namanya belanja online. Nah, kenapa kita nggak coba mengembangkan produk secara online juga? Kita membuka market, kita berjualan, entah itu memang produk yang sudah ada, kita jual kembali, atau kita menciptakan produk kita sendiri. Adik-adik, kakak jadi teringat dengan teman kakak, sahabat kakak di Jogja. Awalnya dia tidak membuka usaha apa-apa. Ya udah, dia berkuliah seperti biasa, meminta uang jajan dari orang tua dan lain sebagainya. Tidak ada usaha sama sekali atau tidak membuka usaha sama sekali. Namun ketika pandemi, dia memulai membuka usaha, yaitu menjual skincare bagi cewek-cewek, membuka usaha skincare secara online shop. Dan di situ juga awalnya ya memang berat, adik-adik, dia susah mencari pasar. Mungkin yang beli hanya teman-teman yang kenal dengan dia saja. Namun lama-kelamaan yang sekarang kakak tahu adalah usahanya sudah semakin berkembang, adik-adik. Dan dia pun tidak lupa dengan teman-temannya yang dahulu membantu dia. Dia tetap memberikan teman-temannya pekerjaan, menjadi sellernya dia untuk membantu dia juga. Jadi kita kenali nih pasar apa sih yang sekarang sedang happening di orang-orang atau sedang diminati oleh orang-orang. Ya online shop tadi, ya kita cari produk apa sih yang bisa dijual kepada mereka. Nah, lalu yang ketiga adalah memulai dengan hal yang membuat kalian suka dan senang. Pasti kalian sudah pernah mendengarkan, jangan memulai dengan yang
kalian tidak suka atau kalian tidak minati, karena akan setengah hati dan di tengah jalan tentu akan berhenti. Yang keempat, konsisten tekuni itu dan buatlah target. Tadi kalian harus memulai dengan yang kalian suka, biar kalian ini selalu konsisten nih dan bisa punya target ke depannya. Oh, bulan ini penghasilan saya misalkan cuman untung 200.000 misalkan, berarti target saya bulan depan harus 400.000 atau 600.000 atau berapa, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah konsultasikan dengan orang lain yang dipercaya dan catatlah masukan atau kritikannya. Carilah orang yang benar-benar kalian percaya dan kalian ceritakan kepada dia, ini loh usaha saya, bagaimana ya untuk mengembangkannya. Dan ketika dia memberikan masukan atau kritik, kalian catat itu dan jangan sakit hati ketika dia memberikan kritik yang pedas mungkin. Jadikanlah itu pemicu untuk kalian, oh berarti saya harus bisa lebih berkembang lagi daripada saat ini. Ya, itu adik-adik, selamat mencoba menjadi entrepreneur muda, menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah pandemi ini. Ingat, jadikanlah diri kita sebagai pembuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jangan kita hanya menunggu mencari pekerjaan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, lapangan pekerjaan sedang minim-minimnya, sedang susah-susahnya dicari. Maka dari itu, cobalah untuk membuka lapangan pekerjaan dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Ya, teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita tutup dengan doa-doa syafaat. Marilah kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, jikalau kami boleh diingatkan melalui firman-Mu pada hari ini, kami boleh belajar dari Paulus. Ketika kami melayani, kami juga harus bisa membuka pekerjaan untuk orang lain. Karena kami yakin dan percaya ketika kami membuka pekerjaan bagi orang lain, berarti kami juga melayani dan memuliakan nama-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk mengubah mindset lama kami yang susah, remaja bisa apa dan lain sebagainya, menjadi mindset bahwa saya bisa membantu orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan. Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus di tengah pandemi ini. Tuhan, kami memang tidak tahu sampai kapan, namun kami yakin dan percaya tangan-Mu tetap bekerja atas bangsa dan negara kami dan atas diri kami sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami tentu saja yang terkena dampaknya. Tolong berkati gereja kami Tuhan, agar di tengah pandemi ini gereja kami boleh selalu bangkit, boleh selalu terus menyiarkan atau menyebarkan firman-Mu dimanapun jemaatnya berada atau simpatisannya berada atau dimanapun orang-orang yang mendengarkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk komisi-komisi yang berada di GKI Temanggung, terkhusus untuk komisi remaja, untuk lansia, untuk K3, untuk komisi dewasa, komisi anak, dan komisi lain atau bidang-bidang pelayanan lainnya. Tuhan, kami berdoa terus bantu kami Tuhan untuk tetap berdiri tegar di tengah pandemi ini, untuk tetap berjuang, untuk tetap menyiarkan juga berita-Mu. Bantu kami Tuhan di tengah pelayanan kami. Tentu kami pribadi, lepas pribadi juga memiliki pergumulan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Tolong bantu untuk keluarga kami yang terdampak pandemi, yang mungkin ekonominya semakin melemah. Kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolongnya. Dan kami juga berdoa untuk pendidikan kami yang saat ini mungkin masih harus dilakukan secara online. Mampukan kami Tuhan untuk tetap tekun dan rajin belajar, walaupun sangat melelahkan dan sangat membosankan mungkin Tuhan, karena harus menatap layar, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ini juga sebagai bentuk perjuangan kami untuk masa depan kami. Terakhir Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis yang saat ini masih terus berjuang di depan sana, dan garda-garda terdepan lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka selalu, tolong berikan kesehatan selalu dan berikan selalu kesukacitaan di tengah pelayanan mereka.
Inilah seluruh doa kami Tuhan yang mungkin masih jauh dari sempurna, dan Engkaulah yang lebih mengetahui pergumulan kami yang lainnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai pada minggu hari ini. Terus jaga kesehatan, terus jaga jarak dan lain sebagainya. Tetap taati protokol kesehatan. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.